Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back my YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Dela Putri Ansar dengan NIM 20126022 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Video ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah pengantar kewirausahaan oleh Bapak Dr. Hanif Al-Kadri, SPD MPD. Oke, langsung saja ke videonya. Saya, Dela Putri Ansar dengan NIM 20126022 akan menjelaskan tentang etika bisnis dalam kewirausahaan. Etika wirausahaan merupakan salah satu kegiatan usaha yang dilakukan dengan kode-kode etik atau norma-norma atau aturan-aturan yang berlaku di suatu masyarakat ketika kita akan membuka satu bisnis di wilayah manapun. Maka kita wajib mengikuti aturan moral dan aturan norma yang ada di wilayah tersebut. Etika atau norma tersebut digunakan agar para pengusaha atau calon pengusaha tidak melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan. Usaha yang dijalankan dengan memperoleh simpatik dari berbagai pihak, hingga ada kenyamanan, ketentraman, ada hubungan baik ketika memiliki usaha dengan pengusaha-pengusaha lain dan dengan pelanggan, dengan masyarakat yang ada di sekitar, sehingga proses menjalankan usaha dan bisnis menjadi lebih nyaman karena ada etika yang mengaturnya. Artian etika. Pertama, etika berasal dari bahasa Perancis yaitu etiquette yang berarti kartu undangan. Apa hubungan antara kartu undangan dengan etika pada saat itu berkembang? Ini pada saat raja-raja Prancis sering mengundang tamu-tamu kenegaraan untuk satu kegiatan atau satu pesta, dan itu dilakukan dengan melalui undangan. Dalam kartu undangan itu tercantum berbagai macam ketentuan mulai dari aturan main termasuk dress code ketika menghadiri acara tersebut, termasuk segala hal yang harus dipatuhi sehingga yang di luar dari ketentuan itu dianggap orang yang tidak diundang. Nah, filosofinya ini yang mengakar menjadi kata etika. Etika adalah aturan. Aturan yang dimaksud di sini adalah tidak sekedar aturan tertulis, tapi aturan norma yang berlaku yang didesain atau sudah menjadi budaya di suatu wilayah atau di suatu tempat tertentu. Artian etika yang kedua yaitu etika adalah tata cara. Tata cara berhubungan dengan manusia lain, pengusaha lain, dengan produsen lain, dengan konsumen, dan dengan masyarakat atau lingkungan sekitar, karena masing-masing kelompok atau masing-masing masyarakat memiliki ragam adat istiadat dan budaya yang tidak sama, hingga mereka memiliki aturan-aturan yang buat sebagian orang bertentangan, tapi buat orang lain ternyata itu adalah suatu keharusan. Maka itu dituntut untuk kita sebagai orang baru yang akan memulai suatu bisnis atau etik atau usaha baru atau wirausaha di suatu tempat, kita harus adaptasi dengan etika-etika bisnis yang ada di sana. Pengertian yang ketiga, etika sering disebut sebagai tindakan dalam mengatur perilaku atau tingkah laku dalam berbisnis, berwirausaha, atau perilaku seseorang secara umum, manusia dalam suatu kelompok tertentu atau masyarakat. Tingkah laku itu perlu diatur, kalau tidak ada aturan kita seperti hewan yang hidup di hutan belantara. Siapa yang kuat dia menang, siapa yang kalah dia menderita dan mati dengan sendirinya. Tingkah laku melalui etika ini perlu diatur agar tidak melanggar norma-norma atau kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di masyarakat itu. Bukan siapa yang kuat, tapi berdasarkan norma yang memang sudah disepakati. Sikap dan perilaku seseorang pengusaha atau bisnismen wajib mengikuti norma-norma yang berlaku dalam suatu negara atau masyarakat. Misalnya penampilan, cara berbicara, dan lainnya.
Etika dan norma pengusaha dalam sebuah bisnis. Yang pertama, dalam kode etik bisnis dan berwirausaha harus wajib jujur. Kedua, bertanggung jawab. Yang ketiga, menepati janji. Yang keempat, disiplin. Yang kelima, taat dengan aturan dan hukum. Keenam, mau membantu. Ketujuh, komitmen. Kedelapan, menghormati orang lain. Dan yang terakhir, prestasi atau kualitas. Tujuan dan manfaat etika. Yang pertama, tujuan etika. Tujuan etika seharusnya memang sejalan dengan tujuan perusahaan atau lembaga atau organisasi bisnis yang akan kita kembangkan. Kedua, manfaat etika. Yang pertama, persahabatan dalam pergaulan. Kedua, menyenangkan orang lain. Yang ketiga, membujuk pelanggan agar menjadi pelanggan setia kita. Yang keempat, mempertahankan pelanggan agar menjadi pelanggan yang terbaik, serta membina dan menjaga hubungan dengan siapapun. Sikap dan perilaku dalam berwirausaha. Sikap dan perilaku pengusaha dan karyawan merupakan bagian penting dalam etika wirausaha yang diberikan kepada pelanggan. Sikap dan perilaku tersebut yang dimaksud dalam berwirausaha adalah yang pertama, sikap jujur dalam bertindak dan bersikap. Kedua, rajin ketika tepat waktu. Keempat, tidak malas. Kelima, murah senyum. Keenam, ramah. Ketujuh, pandai bergaul. Kedelapan, fleksibel dan suka menolong. Kesembilan, tanggung jawab. Dan yang terakhir, pengelolaan komplain. Ciri-ciri wirausahawan yang berhasil. Pertama, seorang wirausaha yang berhasil memiliki visi misi serta tujuan yang jelas. Kedua, memiliki inisiatif. Yang ketiga, mempunyai orientasi akan prestasi. Yang keempat, berani menanggung risiko. Yang kelima, bekerja keras. Yang keenam, bertanggung jawab. Yang ketujuh, komitmen. Lembaga Ernst & Young adalah suatu lembaga internasional pemberi penghargaan kepada perusahaan atau pribadi wirausaha yang sukses. Jenis penghargaan yang diberikan oleh Ernst & Young yaitu: pertama, penghargaan Entrepreneur of the Year adalah penghargaan kepada pengusaha terbaik yang diselenggarakan hampir setiap tahunnya. Selanjutnya, penghargaan Lifetime Achievement Entrepreneur adalah penghargaan yang diberikan kepada masyarakat yang telah memberikan hampir sebagian hidupnya, kontribusi hampir sebagian besar dari sisa hidupnya atas kesinambungan sepanjang masa kerjanya. Ketiga adalah penghargaan Industry and Manufacturing Entrepreneur, yaitu penghargaan yang diberikan oleh lembaga internasional tersebut kepada pengusaha yang bergerak di bidang otomotif, konsumen, dan industri. Yang keempat, penghargaan Service Special Award for Corporate Spirit, yaitu penghargaan khusus diberikan di bidang perbankan serta keuangan, retail, dan logistik. Kelima, penghargaan Entrepreneur, yaitu penghargaan yang diberikan kepada pengusaha dalam bentuk lembaga kewirausahaan atau pribadi khusus untuk orang yang punya karya. Lembaga ini diberikan kepada khusus orang yang umurnya di bawah 40 tahun. Keenam, penghargaan Special Award for Corporate Spirit, yaitu penghargaan untuk orang yang punya semangat dalam menjalankan usahanya. Terakhir adalah penghargaan Special Award for Corporate Social Responsibility, yaitu penghargaan kepada pengusaha yang mampu memberikan tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat sekitar. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata dan kekurangan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy watching.